Fufu Fava Revolution. Itu editorial terbaru dari Omong-Omong Media yang sengaja didedikasikan untuk menyikapi fenomena Fufu Fava dan sebenarnya juga merupakan kelanjutan dari isu sebelumnya tentang pesawat jet Kaisang. Di editorial Omong-Omong Media kita bisa cek gambarnya, ilustrasinya. Ini ada ilustrasi wajah Kaisang dan Gibran sedang naik pesawat jet. Lalu di pesawat jetnya itu ada tulisan Fufu Fava. Ini sebuah ilustrasi yang rasanya cukup sempurna untuk menangkap apa yang sedang terjadi, apa yang sedang diributkan, apa yang sedang menjadi isu besar dan kegelisahan besar dalam masyarakat kita belakangan ini. Nah, ketika Omong-Omong Media memakai istilah memperkenalkan konsep revolusi Fufu Fava, ini tentu bukan iseng-iseng belaka. Ada alasan yang memang bisa dipertanggungjawabkan untuk mengatakan ini sebagai revolusi Fufu Fava. Jadi yang dimaksud dalam editorial Omong-Omong Media ini kebetulan ditulisnya dalam bahasa Inggris. Nah, kita coba untuk elaborasi sekarang. Yang dimaksud dengan revolusi Fufu Fava ini adalah bagaimana anak-anak muda kita, Gen Z, para netizen, memulai sebuah gelombang besar perlawanan, memulai sebuah gelombang besar kritik, memancing segala kemarahan, karena kemarahan itu sebuah energi dan sebuah bahan bakar yang bagus dalam demokrasi untuk melakukan check and balance. Itu semua dipicu oleh temuan-temuan Gen Z di sosial media. Kita bisa mulai dari isu penggunaan pesawat jet oleh Kaisang yang kita tahu harganya per jam itu sangat mahal lah. Nanti teman-teman bisa ngecek sendiri. Saya kalau angka tidak terlalu bisa hafal. Nanti di editorial Omong-Omong juga sudah ditulis jelas berapa harga per jamnya. Dan di satu podcast, di podcast saya bersama Abraham Samad juga saya sudah mengurai siapa yang punya dan bagaimana seharusnya. Tapi saya tidak akan bicara ke arah itu sekarang. Yang kita bicarakan soal bagaimana Gen Z, bagaimana anak-anak muda pengguna sosial media, netizen itu menemukan fakta itu hanya dengan, kalau istilah anak sekarang, ngepoin Instagramnya Erina Gudono, istrinya Kaisang. Jadi ini semua berawal dari Erina memposting di story foto jendela pesawat yang bagi mereka yang mungkin pernah terbang ke Amerika atau pernah terbang kemanapun gitu akan bertanya-tanya, pesawat komersial kayaknya nggak ada deh yang bentuk jendelanya seperti ini. Oh, ini pasti jet pribadi. Nah, hanya berawal dari temuan itu, lalu terungkaplah bahwa memang mereka menggunakan jet pribadi. Dan sekarang pertanyaannya, jet pribadinya itu punya siapa? Lalu kita tahu bahwa itu milik perusahaan yang juga memiliki Shopee. Lalu kemudian pertanyaannya, ketika seorang anak presiden punya itu, bukankah itu bagian dari gratifikasi? Lalu bagaimana konsekuensinya? Itu yang sekarang kita giring bersama, itu yang sekarang kita pertanyakan bersama. Tapi jelas yang kemudian digarisbawahi di sini tentang revolusi Fufu Fava, bahwa Gen Z dengan senjata handphone dan sosial media bisa menggiring sebuah gerakan besar, bisa memulai sebuah perlawanan besar, bisa menguak sebuah fakta yang bahkan tidak bisa dikuak oleh institusi negara. Kepolisian, KPK, kejaksaan, bahkan ketika fakta sudah disodorkan seperti itu, institusi-institusi ini tetap tidak melakukan tindakan apa-apa. Gitu. Nah, untuk yang Fufu Fava, kita juga bisa melihat bagaimana temuan bahwa orang di balik Fufu Fava itu adalah Gibran, itu dimulai dari seorang netizen yang jelas-jelas juga punya akun di Kaskus, yang punya akun di sosial media yang lain, dan dia kemudian bisa menghubungkan bahwa pemilik Fufu Fava adalah orang yang sama dengan pemilik akun Cilipari di Twitter. Lalu kemudian pemilik Cilipari adalah Gibran. Lalu mereka ngulik terus, nyelam terus sampai ke postingan-postingan Fufu Fava yang terlama, ngulik juga dengan postingan-postingan Cilipari yang sudah bertahun-tahun lalu, dan akhirnya terjejerlah
dipaparkanlah berbagai bukti, berbagai fakta yang jelas-jelas pemilik akun ini adalah satu orang. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa segala perlawanan yang terjadi di era ini, di era sosial media, itu semuanya dipimpin oleh Gen Z. Termasuk ketika kemarin kita ada demonstrasi besar 22 Agustus, dan kebetulan saya benar-benar juga ada di dalam demonstrasi itu. Pemimpin kita adalah Gen Z, para mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda yang gelisah, anak-anak muda yang merasa relate dengan isu-isu yang terjadi, anak-anak muda yang merasa bahwa ketidakadilan, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, segala hal yang dilakukan oleh keluarga presiden, orang yang paling berkuasa di Indonesia saat ini, itu akan berdampak langsung pada masa depan mereka, akan berdampak langsung pada keadilan yang terjadi di Indonesia. Jadi inilah kenapa kemudian omong-omong media memakai istilah revolusi Fufu Fafa. Jadi tagline-nya, ketika KPK dan penegak hukum tidak bisa menjalankan tugasnya, Gen Z Indonesia akan memimpin revolusi Fufu Fafa.